Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah gak ketuk. Itu tadi itu. Plus oh. Iya dia. Ya. Ya sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ni'matillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita berharap taklim kajian hari ini atau semakin hari semakin buat kita faham, semakin hari membuat kita berilmu, semakin hari membuat kita semakin taat kepada Allah SWT, semakin takwa. Itu hasil daripada majelis taklim, majelis ilmu. Seharusnya menghasilkan demikian. Iman itu tidak berkurang, paham? Tetapi seharusnya bertambah. Walaupun posisi imam itu yazid wa yanqus, imam Anda harus mengupayakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu berupaya semaksimal mungkin. Paham? Itu sangat penting. Jadi taklim datang ke sini tidak boleh sia-sia. Tidak boleh sia-sia umur, waktu, kesempatan. Semuanya dari sini dipertaruhkan itu. Dan boleh jadi waktu kita tinggal hari ini, boleh jadi umur dan waktu kita tinggal hari ini saja. Ini yang seharusnya dimengerti. Ya, semakin merapat maju. Itu yang belakangan tuh masih banyak ini. Ini nanti bisa penuh ya. Nah, begitu. Kalau sudah situasi-situasi yang keadaannya gawat kan harus merapatkan soft ya. Mestinya begitu kan, paham itu. Watak Quran itu kan di sana kan ada, seharusnya Anda mengerti itu. Itu watak Quran itu ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini sudah kenceng, kan? Enggak miring di sana kemari. Sulit ada melihat ke sana, Paham itu. Yang akhwat itu datang ke sini tuh harus dapat ilmu, mengerti berubah begitu. Tidak ada jilbab tarik-tarian begini, tidak ada, tegak begini tidak ada itu, ganti itu semuanya. Pancet aja belum pinter anda ini. Ya mengajar tuh begitu, umur saya banyak itu. Banyak. Ya,
Taklim itu sangat penting. Kalau tidak taklim, Anda akan bermasalah dalam kehidupan. Anda akan bermasalah dalam kehidupan. Silakan aja diuji. Berani antum tidak taklim dan berani tidak mendekat pada kitab Allah Sunnah, tunggu masalah bertubi-tubi akan datang itu. Iya, ini betul ini. Ini omongan yang tidak disertai dengan ilmu, dengan fakta, tidak sekedar omongan di sini. Banyak faktanya itu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' hatta hitan fil ma'. Sampai ikan-ikan di lautan mendoakan hatta hitan fil ma', ikan-ikan di lautan mendoakan kita ini. Perlunya tadi hafal Quran ini sebagai pelajaran bagi ketika imamnya tadi sudah 2 kali 3 kali mengulangi, lupa imamnya, tidak ada satupun yang ingat ayatnya. Ini musibah ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tadi ayatnya itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Nah ini. Dan bagus tadi ayat yang dibaca bagus sekali. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu pada ampunan Rabb. Ampunan Rabb. Min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Aina taqwa? Ma huwa taqwa? Ayyuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Hendaknya kamu taat kepada Allah SWT, kemudian kamu tidak bermaksiat kepadanya, hendaknya kamu bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Seseorang yang tidak manfaatkan waktunya di jalan Allah SWT adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Anda tahu? Iya. Seseorang yang tidak datang ke majelis taklim, majelis ilmu, dan dia tidak mendengarkan tausiah kitab Allah wa sunnah, itu termasuk orang-orang yang kufur di jalan Allah SWT terhadap nikmat Allah Ta'ala. Ya akhi, kesehatan itu dari Allah, rezeki itu dari Allah, waktu itu dari Allah, umur itu dari Allah Ta'ala, kesempatan itu dari Allah Ta'ala. Jangan mengira itu dari diri kita sendiri, terlalu naif kalau itu. Tidak ada tanpa Rabbul Alamin, tidak bisa. Paham? Kita masuk di sini. Tanpa Rabbul Alamin tidak bisa. Tidak bisa. Penting. Sangat penting. Harus ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa di zaman akhir zaman saat ini. Akhir zaman keadaannya sudah luar biasa. Dari kacamata iman, ya Allah, kalau sampean dan saya tidak hati-hati, yang paling berat adalah terjebak kepada kemunafikan di hari ini. Nifak itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هكذا
Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak banyak mengingat Allah Ta'ala kecuali sedikit. Orang-orang munafik ini. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah SWT. Enggak mungkin Rabbul Alamin ditipu, tidak mungkin dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, berdiri dengan malas, seenaknya, semaunya, sakarepe dhewe. Yura'unan nas, ingin dipuji dan dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak banyak mengingat Allah kecuali sedikit. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Panas ini ke badan, panas betul ke badan. Keraknya di api neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau orang kafir itu jelas ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak sama saja mereka tidak beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Wa 'ala sam'ihim. Allah menutup pendengaran mereka. Wa 'ala absarihim ghishawa. Dan Allah menutup mata dengan tutupan yang sangat keras. Tidak bisa dibuka itu. Tidak bisa dibuka kecuali yang membuka adalah pemiliknya sendiri, Allah SWT. Walahum 'adzabun 'adzim. Untuk mereka azab Allah SWT yang besar. Nah itu. Lihat lagi tentang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu mulai orang munafik ayat 8 sampai 20. Wa minan nas, di antara manusia itu ada yang mengucapkan may yaqulu amanna, kami beriman kepada Allah Ta'ala wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dijawab Allah Ta'ala wa ma hum bimu'minin, dia tidak beriman kepada Allah SWT. Ya tiba. Ini ayat ini sangat keras. Jadi bukan saya yang keras. Liru sampean ini kebetulan disampaikan dengan gaya begini, begitu loh. Bedakan dong antara keras dengan tegas, itu dibedakan. Seharusnya bisa membedakan itu antara orang yang benar-benar tegas dengan orang-orang yang ngawur misalnya, itu bisa dibedakan itu. Ya, paham? Kacamatanya juga luar biasa saudara hari ini ya. Separuh kelihatan, separuh tidak, ini bagus. Memang keadaannya sudah remang-remang hari ini ya, sampai berimbas kepada kacamatanya juga ini benar. Paham? Memelihara iman hari ini tidak mudah itu. Sampai nira gampang mencari duit mudah itu. Supaya ngerti ini di syarafnya otak duit semuanya itu. Dirubah itu mindset yang salah itu. Materi itu kalau tidak menunjang ketakwaan bertala sia-sia materi. Ya, supaya ngerti. Materi itu harus menunjang ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Keimanan yang kuat. Boleh Anda kaya, punya pesawat terbang 10 boleh. Terbangkan sendiri itu nanti. Kalian udah terbang semuanya itu. Kan begitu. Tapi kalau itu tidak ada fungsi untuk syariat, ya percuma. Ya percuma. Anda punya mobil boleh, bagus.
ke ke Al-Ghifari saja tidak bisa mobilnya, alamatnya keliru. Punya fulus, banyak orang punya harta, tapi tidak pintar dia dengan hartanya. Buahnya, ya Pak, ini bahasa juga nyindir juga Pak, ini Pak ya, nyindir juga, yang tajam. Tapi kalau telinganya masih belum berlobang, wallahu alam bisawab, sudah nemen berarti saya. Tajam loh, saya setiap mengajar tas ini, mari. Itu, tapi bisa masuk, ya wallahu alam. Ada dua, ada hidayah ilmiah dan hidayah taufik. Seberapa hidayah taufik itu bersarang, betul tidak ada. Ilmiah itu hidayah ilmu, hidayah taufik itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memasukkannya. Itulah, itu perlu minta Allah ta'ala, perlu bersih jiwa. Baik ya, ini tadi baru muqaddimah itu, brainwashing tadi. Cuci otak, karena banyak otaknya yang perlu dibersihkan dengan sabun itu tadi. Banyak yang rusak sarafnya, rusak, terkontaminasi dengan hawa nafsu, dengan dunia, sehingga tidak mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Itu berbahaya ini. Penyakit kronis akut, yang lebih akut dari penyakit leukemia itu. Tahu ada penyakit leukemia? Tahu, darah putih memakan darah merah itu, ya. Gak apa-apa, mukmin tidak apa-apa. Anda kena penyakit apapun asal mukmin tidak apa-apa, tidak berpenyakit ya mati kok nanti itu. Paham? Tidak sakit ya mati. Sakit itu asbab saja. Itu tauhid, itu sakit itu asbab saja. Setelah itu mati nanti semuanya. Siapa yang nggak mati? Apalagi yang 60 ke atas harus siap-siap. Expirednya tinggal sebentar itu. Oh, selesai sudah. Ya, nggak apa-apa toh. Bagus untuk diingatkan tiap Senin gitu ya. Katanya ada yang mengatakan tiap hari Senin tuh mengingatkan mati. Bagus itu. Kalau perlu setiap ketemu babnya mati sampai mati, betul. Betul, itu belajar bukti. Lu kita banyak Quran 30 juz. Apa tafsir ayat-ayat apa? Dunia, riba, tentang masalah apa? Perang, Al-Anfal, atau banyak itu di situ. Jihad fisabilillah itu dua surat. 30 juz sayangnya. Tapi kalau mindsetnya rusak, berat. Banyak syaraf-syarafnya ini yang titanus, perlu diobati, ya perlu diobati betul. Dan ngobatinya tidak 1 hari 2 hari, maaf, enggak 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Saya ngerti Anda? Puluhan tahun, Pak, puluhan tahun diobati. Iman enggak mudah Pak, perlu jujur Pak, perlu sungguh-sungguh. Kemarin sampai yang keempat, tentang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kiat bersabar dari maksiat. Ya Allah, berani. Kiat bersabar ini ada hikmahnya. Saya sampaikan sampai ini saya kuat. Saya sampaikan pada imbasnya ada pada saya. Itulah dakwah. Ada imbasnya. Allah memberikan kekuatan. Jadi antum itu jangan mengira bahwa taklim ini hanya sekedar taklim mendengarkan, salah antum. Imbasnya besar taklim ini, hasil dari taklim ini luar biasa. Anda tahu gula itu manis? Manis ya? Ya. Gula itu manis, taklim ini lebih manis daripada gula. Bisa merasakan itu? Kalau belum, rasakan dulu. Belum. Maka tuh datang ke sini tuh ketika
Jangan ketika bermasalah saja. Ya, rusak sarafnya datang. Liru. Ekonominya habis bangkrut datang dari majelis taklim. Keluarganya berantakan baru cari majelis ilmu. Anak-anaknya bejat baru cari taklim. Tidak begitu. Dirinya sendiri sudah separuh antara hidup dan tidak, baru cari taklim itu. Mau mati, baru cari. Jangan. Koslet semuanya baru. Jin-jin masuk, iblis-iblis jerangkong menguasai, baru. Tuh jangan, ketika masih sehat, paham? Saya dan Anda hari ini masih sehat sebelum sakit. Dijaga dengan baik. Melihat ke sini, tidak boleh melihat ke bawah itu. Di bawah tidak ada apa-apa, itu semut yang ada itu nanti. Jangan satu detik pun waktu terbuang sia-sia. Betul, ini al-waktu kasaf. Jangan. Hati-hati, waktu ini hal yang paling tinggi nanti ditanya. Al-Imam Hasan Al-Basri dalam qaul salafnya mengatakan, janganlah Anda mengatakan pada satu pekerjaan besok saya kerjakan, besok saya kerjakan. Jangan. Hari ini kerjakan hari ini, karena sesungguhnya kamu tidak tahu kapan berjumpa dengan Allah SWT. Itu masalahnya. Itu perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, yang mengatakan ketika ditanya, kenapa yang datang ke majelis taklim Anda ini orang-orang kaya, miskin, semuanya berdatangan sehingga penuh. Oh iya, dijawab dua hal. Mereka butuh ilmu saya dan saya tidak terusik dengan hartanya. Allahu Akbar. Itu loh dakwah. Itu loh dakwah. Jangan melihat amplopnya tipis atau tebal, ada susah. Kalau masih melihat ini, tidak ada itu. Kalau masih melihat itu, go out. Dakwah tidak di sana. Terus terang, dakwah tidak di sana. Mengeluarkan seluruh tenaga, waktu, umur, kemampuan, kesehatan, apapun di jalan Allah SWT demi dua hal, izzatul Islam wal muslimin. Tidak ada yang lain. Izzatul Islam wal muslimin. Kemuliaan Islam dan kaum muslimin, mengorbankan jiwa dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang siapa yang menolong agama Allah ini, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan dikayakan oleh Allah SWT. Jiwanya akan ditenangkan, dibersihkan, hatinya dipelihara oleh Allah SWT, hartanya dibersihkan dari jalan-jalan yang haram, syarafnya dibersihkan daripada kecintaan pada dunia. Hakadha iman. Ya Rabbul Alamin, minta yang sungguh-sungguh, tidak bisa ini. Dan ini tidak satu hari dua hari, ya. Yang kelima, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kiat untuk menghindarkan diri dari maksiat ini, cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah SWT, inilah sebab terkuat hingga membuat orang yang sabar tidak menentang Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Allahu Akbar. Kata beliau, inilah sebab terkuat, cinta kepada Allah, cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada Rasul, menghidupkan itu di jalan Allah, menghidupkan itu di jalan Rasul.
sebagaimana perintah Allah dan sebagaimana perintah Rasul, berada pada posisi iman itu istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Betul ini. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami hanya Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kami turunkan para malaikat. Loh, tak main-main Pak. Kami turunkan para malaikat. Malaikat berturun padanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan risau, jangan takut, jangan gentar, jangan sedih, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa bersama orang beriman ini. Wa abshiru bil jannah. Tahu surga? Wih, Masya Allah. Yang saya baca, menikmatinya belum. Kalau masuk, mudah-mudahan surga itu ada 100 tingkatannya. Gelundung saja, masuk, alhamdulillah itu sudah ke surga. Tinggi Pak surga itu Pak. Dan surga itu harus betul-betul diperjuangkan. Lihat ayatnya selalu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Nanti duduk bertelekan, kelesetan, ngambil buah. Wah, nikmat. Hanya orang-orang yang senteng saja yang tidak mau masuk ke sana ini. Tinggal ngambil toh ini. Apa duren? Jeruk makan. Nanas semua diambili, dimakani. Konyang, peluh, wah, penampung. Sendawa, gelegen, lapar lagi, makan lagi. Terus konyang lagi, makan lagi. Ini maaf di sana tidak ada WC, tidak ada. Tidak ada orang men, tidak ada. Sudah selesai. Pokoknya isinya keliru sih, isinya senang-senang saja. Khawatir sendiri. Ya. Mesti ada Pak omongan pada saya sampai mesti kajiannya menyebut mesti bab poligami itu bagus. Sebab di bab itu banyak yang penakut, kronis penyakitnya di bab itu. Ada yang nggak mau datang, monggo, nggak tambah pinter sampai Bu. Kalau mau datang, sini belajar. Taklim. Hanya disinggung masalah kecil aja enggak. Bang, saya nggak boleh bicara sendiri. Ini yang di sini tahu, tidak boleh ngomong sendiri. Karena rundingan dewi repot taat ini sudah ini diterangkan dengan ngotot loh, ada yang rundingan sendiri. Bayangkan kalau saya menerangkan begini misalnya. Saudara-saudara yang terhormat, mari kita bertakwa. Kira-kira apa? Oh, berangkat. Sepanjang kajian itu kesempatan ini. Jangan coba-coba tidur di sini. Tak getak temenan sama saya. Ayo. Gebrak ini mencolok sampai nanti. Kuat loh keyakinannya masalah ini. Iya, jangan. Ini taklim serius.
Ini mengejar waktu dan umur, ini berkejaran terus tiap hari ini. Sudah senja ini, senja, ngerti senja itu. Kata orang Jawa, sudah manjing nih, surup, ya. Jadi yang umur 60, 55, cok macam-macam Pak, sudah surup itu Pak, jangan. Itu tinggal tok berangkat. Yang taat, waktunya sebentar itu. Jadi cinta, mahabbah pada Allah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah semua mendahulukan kepentingan Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal seseorang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama aja, ayyakuna-Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas semua yang ada di muka bumi ini. Mencintai Allah Ta'ala di atas anak-anaknya, mencintai Allah Ta'ala di atas istri-istrinya, mencintai Allah Ta'ala di atas kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, mencintai Allah dan Rasulnya di atas dirinya sendiri. Itu cinta. Paham? Masih banyak yang mencintai suaminya melebihi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ketika suaminya bawa istri lagi langsung kolep, bilek gak tangi itu. Karena Pak mencintai makhluk, kasihan. Makhluk ini lebih dia cintai daripada Quran wa Sunnah. Sakit, Anda nanti sakit. Penyakit itu kalau sudah berani meletakkan cinta adalah makhluk disejajarkan dengan Rob, bahkan dilebihkan dari Rob, sakit berpenyakit orang demikian ini. Tak boleh. Allah wa Rasul. Betul ini, masukkan nih, masukkan di sini nih pengajian hari ini. Jangan hanya datang saja. Oh iya, cinta itu seperti itu konsepnya. Begitu rumusnya cinta. Mahabbah, kata Ibnul Qayyim, al-mahabbah. Umar Ibnul Khattab pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi, saya ini mencintai Anda ya Rasul. Tetapi cinta saya ini ya tidak lebih daripada diri saya sendiri ya Rasulullah. Oh tidak boleh begitu ya Umar. Bagaimana Rasulullah? Anda harus mencintai saya melebihi diri Anda sendiri. Ya, baik ya Rasulullah. Mulai hari ini saya akan mencintai engkau Rasulullah melebihi diri saya sendiri. Bisa begitu? Dalam hitungan detik? Wah, iso angel. Engko dhisik ayate sahih atau enggak itu? Ayat ditanyakan. Ayat ditanyakan. Tidak ada ayat itu sahih atau tidak. Mutlak kebenaran ayat itu. Hadis nanti siapa perawinya. Yang jelas bukan Anda perawinya, kan itu yang bahas itu. Bukhari Muslim ini perawinya. Nah di situ tanya macam kasihan. Dan Umar bin Khattab itu langsung. Begitu, ya Rasulullah, betul, saya mulai hari ini, detik ini, saat ini mencintai engkau melebihi diri saya sendiri. Dalam hitungan detik saja. Betul, cinta. Bisa. Cinta tinggi iman. Iman itu manduk-manduk, betul ya? Ya. Ya, yang manduk-manduk itu biasanya yang sudah tua-tua itu manduk-manduk. Bagus itu berarti. Karena sudah tidak ada lain lagi yang mau dicintai begitu. Di sini cinta pada Allah juga terpaksa posisinya. Kalau yang masih muda-muda yang urusannya banyak, keinginannya banyak,
Wah, sana sini kemudian meletakkan cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya di atas semuanya. Hebat Pak. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Nomor 2, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Yang pertama, imamun adil. Ini dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kelompok penghuni surga yang beliau sebutkan. Imamun adil ini termasuk kelompok yang nomor 6. Yang pertama adalah ulul azmi. Kalau kita nggak tahu nomor berapa, tadi kan saya ngomong nomor 100 saja, alhamdulillah masuk. Yang penting masuk. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Dong, 1000 tahun. Al-yawm finnar ka'alfis sana. 1 hari di yaumil mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun. Ketek-ketek betul antum. Kalau antum mengerti itu betul menjiwai. Tidak antum dulu 50.000 tahun. Terus satu persatu akan diadili oleh Allah Ta'ala. Dan disuruh nunggu selama 70 tahun. Tidak digubris, tidak diurus, tidak diperhatikan, dibiarkan dalam posisi itu. Wal'iyadzubillah. Alami itu nanti semuanya. Baca dalam kitab Huru Hara Hari Kiamat yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menulis di bab ini. Mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah itu mendahulukan kepentingan Allah daripada yang lain. Paham? Mendahulukan kepentingan Allah. Kalau masih takut nanti kalau saya terlambat kuliah mengikuti taklim, nanti saya dicoret. Waduh, si wedi ngono. Kuliah sampai S7. Masih takut. Makomnya tidak di sini. Nanti saya kalau betul-betul menjadi seorang muslim, saya dipecat dari pekerjaan saya, masih takut dipecat. Makomnya belum di sini, belum. Bumi ini milik siapa sih? Milik mbahnya kita atau milik Allah? Allah yang mengatur. Inna ardullahi wasi'ah. Inna ardullahi wasi'atun. Bumi Allah Ta'ala ini luas, tidak bisa bekerja di sini, gitu loh. Tidak bisa di sini. Terus terakhir tidak bisa bekerja di tempat-tempat yang ini, di tempat kuburan. Bekerja itu di sana itu loh. Terakhir dikubur. Inna ardullahi wasi'ah. Tidak ada kecil itu. Saya ketika awal-awal menikah tidak punya apa-apa ya. Nanti dikasih makan apa ya kita gitu loh. Apa? Kita ini makan gitu. Bagus, ini babnya takwa, makan takwa. Sabar makan gitu loh. Ikhlas makan itu. Baru ngerti nanti Anda. Sama kami bagus ya. Bisa begini. Elastis Pak ya, zaman elastis. Sudah isya, belum selesai. Sampai jam 7. Ada waktu setengah jam. Duduk di sini. Jangan banyak isi terus saja. Dikit-dikit ke kamar kecil. Wah, kamar kecil. Beser itu nanti. Sakit berarti. Yang kuat. Melba metu. Sumpah saya itu. Nang diain. Duduk yang kuat. Di sini bertahan. Doa.
Itu loh. Madarot. Ini determinasi paham saya tidak sekedar mengajarkan ilmu, mengajarkan keyakinan, i'tiqad. Nah ilmu ini i'tiqadun yakin. Kuat ini. Kuat betul. Ayat yang saya baca itu saya yakin ya, setiap baca ayat. Ibadur Rahman, ya Allah jadikan hamba-hamba yang soleh. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. Ketika kita mengerti itu banyak masuk ayat itu Ibadur Rahman. Allah menyuruh untuk jadi hamba Ibadur Rahman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Dan apabila dibacakan ayat kami bertambah keimanannya. Gitu loh Pak, baca Quran Pak, sentuhannya itu ada satu ayat aja. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Bertambah keimanannya, yakin kuat. Itu Quran. Quran itu di sana menyentuh betul. Punya Quran di rumahnya tapi tidak menyentuh dirinya. Innalillahi. Ada di rumah kita Quran masing-masing. Sudahkah difahami, sudahkah dihafal, sudahkah dilihat, dimengerti, menjadi bacaan keseharian, cinta padanya, hidup dengan Quran Allah Ta'ala. Kalau setiap rumah tangga seperti itu anaknya memegang Quran, hafalan Quran di setiap rumahnya, di mana letaknya orang kafir itu ada? Tidak ada tempat. Tapi kita tidak hidup seperti itu. Enggak. Kita tidak hidup seperti itu puluhan tahun ini. Kalah kita belum menjadikan Quran sesuatu asas yang luar biasa di rumahnya. Belum. Tentang cinta itu kan di Quran itu semuanya. Tadi kan Al-Quran yang saya baca, yang dibaca oleh imam tadi kan Al-Quran itu semuanya itu dibaca dengan suara kayak begitu. Ini nerotok semuanya ini. Mau lugur tadi itu. Ayat-ayatnya keras tentang sindiran, sentuhan. Afala taqilun, afala tashkurun. Apakah kamu tidak bersyukur? Kamu tidak berpikir, merenung? Apa kamu tidak merenungkan itu semuanya? Keras Pak. Sindiran itu tajam, sentuhannya itu tajam. Masalahnya sudah sampai ke sana apa belum? Cinta, mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, doa, perlu doa. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, jadikan kami hamba-Mu yang cinta kepada Allah. Mudah untuk menumbuhkan rasa cinta pada Allah. Cinta pada Quran-Mu ya Allah, pada sunnah-Mu, kepada Nabi-Mu. Berikan kami kekuatan pada posisi di sana tanpa doa berat. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Itu siapa yang diajar? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu sahabat. Mu'ad pernah dibonceng oleh Nabi. Di belakangnya kan ditanya, ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah. Kalau mengerti haknya Allah apa ya Mu'ad? Apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya itu apa ya Mu'ad? Dan apa kewajiban Allah kepada hambanya ya Mu'ad? Allah Akbar. Dua hal itu kan berkenaan dengan kehidupan ini, ya situ. Apa hak Allah? Wajib ditaati, dipatuhi, tidak boleh syirik kepadanya.
Apa kewajiban Allah? Memenuhi seluruh permintaan hamba itu. Wali abdi masalah, dalam tafsir Ibnu Katsir, wali abdi masalah, dan bagi seorang hamba apa yang dia minta. Anda paham? Saya menguraikan berbicara tadi itu dengan cepat. Anda paham urutannya kalimat tadi itu? Kemana arah pembicaraan tadi itu? Anda mengerti? Itu loh, permasalahannya itu di sana. Ada korelasinya semuanya itu. Ya. Itu dihubungkan dengan baik. Kata istri saya ketika saya motor menerangkan, waduh, gak habis suara sampai, selama ini masih tetap ada ini. Saudara-saudara, kalau lidah ini buatan manusia gimana kira-kira? Sudah jebol. Buatan siapa ini? Allah. Jadi jangan diganti dengan yang lain. Buatan Allah. Jantung Anda yang asli dengan cangkokan beda apa enggak? Beda jauh. Bagusan yang mana? Oh iya, betul ya. Iya. Alhamdulillah, sampean tidak tidur teman. Mendengarkan dengan baik, asli ya. Maka itu yang asli harus dilawan, dijaga gitu. Jangan kok diganti, bangga diganti sekarang bitan ditutuk-tutuk amblos itu benar. Asli, apa ya? Asli, ya masuk angin tapi asli gitu. Seseorang itu taat kepada siapa yang dicintai, Allah. Antum lihat kalau seorang sedang pacaran, maksiat, gimana? Ya Mas, taat selalu indah-indah isinya. Maksiat indah. Lah kalau di jalan taat, bohong tok lah itu. Maksiat itu bohong tok. Jadi situ. Lihatin orang kalau mau pas kebetulan mau menikah lagi, itu istrinya yang pertama dijelek-jelekan, sudah tua istri yang pertama begini banyak. Tak boleh. Kalau istri sudah melahirkan anak 7 ya mesti tua begitu. Tak boleh begitu. Walaupun menikah lagi tetap menghormati istri yang pertama, penghormatannya harus ada. Bukankah demikian Rasulullah SAW itu? Sisi ini dipahami semuanya dengan ilmu. Semua itu dengan ilmu, ya, Bu. Setuju? Oh, setuju, Bu. Setuju ibu-ibu ini. Bagus ini. Orangnya sampai tadi bagus nanti. Ada yang SMS pada saya, bagus Ustaz. Masalahnya dia diuntungkan gitu, bagus itu. Apa? Kepada Allah Ta'ala ini ya semua milik Allah, Reja. Fisik kita milik Allah, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, baju kita milik Allah, semuanya ya seharusnya kita mengerti itu. Inilah iman yang paling tinggi, dan ini adalah sesuatu yang paling kuat dalam menahan diri dari maksiat. Sangat kuat. Waduh, takut pada roh. Sesungguhnya saya akan bertemu, saya akan dihisab, saya akan ditanya, saya akan dipersoalkan tentang perbuatan ini. Itu menjadi sangat kuat untuk menahannya. Dan orang yang beriman betul, ya, kalau Anda dan saya mukmin betul, antum lihat ini nasihat. Jangan tidur. Lihat nasihat. Maka ketika kita akan bermaksiat, ditahan banyak oleh Allah Ta'ala. Banyak cara untuk dihindarkan duluan, terus dijaga sampai betul-betul pintu terbuka dari kesalahan hamba itu sendiri. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Nanti kadang-kala sepeda motornya gembos di jalan. Iya, betul. Ngobrol. Ditahan terus Allah Ta'ala. Wih, kok angel ini ya. Berbeda dengan orang yang biasa maksiat, mudah. Paham? Maka itu dekat kepada masjid, jangan dekat pada diskotik. Dekat pada harta yang halal, jangan pada harta yang haram. Dekat kepada jual beli yang halal, bukan pada riba. Begitu. Jadi kan rusak nanti jiwanya. Kalau orang yang sering makan banyak harta riba rusak. Atau kira kaitannya bisa untuk mahabbat dengan baik kalau banyak makan barang haram? Nggak bisa. Nipu sana, nipu sini, maling sana, maling sini, korupsi sana, korupsi sini, minta imannya baik, tidak bisa itu. Enak saja itu.
Saya ini juga qiyamul lail Ustaz. Cuma saya ini ya korupsi, enaknya itu. Terus apa maksudnya Pak? Ya saya juga berinfak terus. Ya kan bisa 50-50. Enaknya itu 50-50. Ini urusan mbahnya sampean begitu itu bilang. Nggak bisa begitu. Jangan seperti itu dong. Kalau baik itu ya baik semuanya. Hartanya baik, dirinya baik, mencarinya baik, begitu. Loh Pak, kalau menerangkan seperti ini ya, maaf ya, menerangkan seperti ini, kemudian kalian makan barang haram, kira-kira bisa Pak? Saya tanya, wani ya sampai nerangno kayak begini. Ayo mangano barang haram, terangno kayak begini, kalau tidak sesat di sini. Nggak bisa. Nggak bisa menerangkan begini nih, butuh energi yang kuat. Ada kekuatan di sini nih. Tadi tak sembarang orang bisa semacam ini. Belum jadi, nggak bisa nggak. Berat. Paham? Iman yang betul. Kurang 15 menit. Duduknya diperbaiki, tenggelam berjalan itu. Diperbaiki. Tolong saja. Begini. Terus menghadap ke sini terus. Jangan ke sana itu, ludruk nanti di sana itu. Paham? Repot ya, kalau tidak diurusi jamaahnya ya repot ini. Engko dewi-dewi mana gitu. Itu tugas seorang khotib memang besar, berat dakwah ini. Mengurusi, paham? Berat di dakwah ini. Untuk kira dakwah itu tulinan gitu, mudah begitu, aduh, berat. Monggo di sini kalau berani mencolot nih teman. Ayo, yang biasa mangan haram suruh di sini. Mereka morok miknya kotak di sini. Ayo, suruh di sini yang biasa makan haram, miknya akan bergerak sendiri itu nanti. Jangan coba-coba. Cinta ini, mahabbah ini berat, sangat tinggi. Mahabbatullah. Syarat syahadat yang ketujuh adalah al-mahabbah. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-inqiyad, yang keempat al-qabul, yang kelima as-sidq, yang keenam al-ikhlas, yang ketujuh al-mahabbah. Syarat la ilaha illallah. Itu kalau dijelaskan satu persatu, satu hari tidak selesai itu. Ya, paham? La ilaha illallah. Hidup ini kan menegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Itu cinta betul pada Allah. Terus tidak boleh menganukan SMS. HP mati. Sebab HP itu separuhnya syaitan. Iya, jam 12 malam masih SMS banyak. Separuhnya syaitan, harus hati-hati itu. Alat-alat internet, apalagi Twitter, apalagi WeChat, apa WeChat itu ya? Chatting ya. Terus apa lagi? Anak saya yang minta tablet itu, kapsul, juga begitu. Ya saya sih tidak kesuwen anak saya minta tablet. Mau sekali-kali beli tablet, ada kapsul di situ, ditambahnya. Ini loh HP saya, HP terbaik di dunia ini. Dibanting tidak apa-apa saudara. Bagus, ya. HP tawadhu ini namanya. Jadi begitu, cinta pada Rabb. Aman sudah di sini nih, sampean mau cari aman pada syariat ini. Harus yang benar-benar baru untuk dapat keamanan dari Rabb. Kecintaan pada Rabb, pada Allah Ta'ala aman. Aman. Hampir setiap hari saya katakanlah jam 1, jam 2 itu di terminal sana kemarin
Di Bondowoso jam berapa? Jam 11 baru nyampe. Aman nih. Serban dipakai di sini. Kagetan bagi itu Rabbul Alamin yang menjaga. Jangan coba-coba untuk mendekat tuh, ini bisa set untuk begini. Betul ini. Kuat sekali cepat ini. Karena bersama dengan Rob ini, bersama dengan Rob, cinta, mahabbat, betul-betul itu luar biasa hasilnya. Kalau Anda terikat dengan Rob ini, luar biasa. Ya. Masih kuat? Masih ya? Ya masih belum selesai. Duduk di diskotik itu 5 jam kuat itu. Kenapa ya? Di tempat bejat ini kuat ini. Maksiat kuat. Kenapa di tempat majelis taklim? Bagus mana ini? Kalau bagus di tempat di sana perlu diperiksa Anda ini. Bagus di sini. Sebetulnya bermalam-malam di sini bagus sampai pagi. Kan belum pernah pengajian sampai pagi. Bagus. Tak tutup nanti rumah saya, tak kunci gembok. Ada yang jaga nanti. Kemana? Dicari istri. Pengajian sampai pagi. Istri jangan ikut. Di mana? Di rumah. Itu. Ya istri tempatnya di rumah. Berani teman ngomong. Yo. Istri di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Itu loh Pak. Kuat betul. Lanjut. Kata Ibnul Qayyim di sini. Subhanallah. Semakin kuat dominasi cinta di dalam hatinya, maka tuntutan untuk taat kepada kekasihnya dan tidak melawannya semakin kuat. Allahu Akbar. Kalimat yang bagus ini. Wah, tidak bisa, tidak setiap orang bisa menulis begini. Maksiat dan penentangan seseorang itu bersumber dari cintanya yang lemah dan melemahnya dominasi cinta di dalam hatinya. Allahu Akbar. Ini berkata Ibnu Qayyim. Ada perbedaan yang mendasar antara orang yang tidak bermaksiat kepada Tuannya karena didasari rasa takut akan hukuman cambuk dari Tuannya, dengan orang yang meninggalkan maksiat karena didasari rasa cinta kepada Tuannya. Beda loh. Beda. Orang yang cinta karena takut, azabnya, siksanya, dengan orang yang cinta kepada Rabb karena dasar cinta kepada Rabbnya itu tinggi. Tahu layak Allah untuk dicintai, layak Allah untuk dikasih, layak Allah untuk diibadahi, layak Allah untuk didahulukan dari semua keperluan karena ilmunya dia faham kepada Rabb-nya. Beda kata Ibnul Qayyim, beda. Paham anda? Beda orang yang dasar cinta karena rasa takut dengan orang yang dasar cinta karena betul-betul cinta kepada Rabb-nya. Beda. Mahabbah, saya dan Anda takut akan siksanya. Tetapi akan lebih hebat kalau azan, oh iya, Rob memanggil, panggilan Robnya dipenuhi, itu dasar cinta. Nggak takut nerakanya toh. Allah memanggil, Robku memanggil, saya harus datang, saya harus berjamaah, saya harus sholat, saya harus beribadah, saya harus dekat dengan Quran, saya harus kepada sunnah. Agak beda dengan orang yang terpaksa. Hari ini ada yang terpaksa datang majelis taklim? Ada. Ada yang karena dasar cinta? Ada. Saya berharap yang dasar cinta lebih banyak. Walaupun yang datang ke sini karena utangnya banyak ya ada. Oleh dia, ya Pak, datang ke majelis ilmu supaya tenang. Anak-anak muda-muda ini kan dorongan maksiatnya kuat. Datang aja ke masjid, kan sudah saya ajari. Rumah, kampus, masjid. Rumah, kampus, masjid. Gitu aja, ya. Rumah, kampus, masjid. Loh, bagus itu. Ya, wis di situ. Kuat nanti. Jangan rumah, kampus, diskotik, jangan dibayar. Jangan rumah, kampus, nongkrong di embong, jangan bayar. Saya masih banyak menjumpai trek-trekan di jalan tiap malam. Kemarin saya kan pulang malam jam 11 ke atas, banyak.
11 ke atas itu. Bendino wis. Kenal jam 11. Jam minim 10 selesai dakwah pulang mana? Tidur itu paling enak kalau sudah selesai dakwah. Dan bedak habis. Kadang-kadang di mobil sudah tidur saya. Mau mobilin bro, ya sekarang aku bisa. Tapi saya berpesan Pak supir yang betul ya nyupirnya ini. Ya. Kenapa Ustaz? Sudah pokoknya yang betul, yang bagus, yang hati-hati. Tawakalnya yang kuat, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un. Sudah selesai mari ngajar seperti ini ngajar. Set. Ini kursi saya anu kan perangkat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Perangkat supirnya bangun itu sekarang aku. Tak lihat, apa ini? 110 ribuan. Wah, sampai terbang. Pernah itu. Tapi bagus. Itu yang menjaga rohnya gitu loh. Sampai kira sopirnya. Saya Pak sopir Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Iya Pak Habib, iya Pak Ustadz ya. Sopir aja yang betul. Kekuatan milik Allah. Cinta itu di sana. Mahamba. Mau mati, mau ini sudah ada waktunya, sudah ada umurnya, sudah ada stempelnya, sudah ada. Itu Pak, tauhid Pak. Tauhid itu di sana. Paham? Gimana? Tinggal 4 menit. Kalau nanti masih kurang ditambah setengah jam gitu. Oh, siap. Siap bagus sih. Yang sepuh-sepuh aja siap gitu ya. Iya Pak. Iya bagus ya. Jadi penentangan yang kuat, dominasi. Di dalam hal ini Umar bin Khattab berkata, ini perkataan Umar bin Khattab, sebaik-baik hamba adalah Suhaib. Jika ia tidak takut kepada Allah, ia tidak bermaksiat kepadanya. Allah. Maksudnya, seandainya ia tidak takut kepada Allah Ta'ala, pasti tumbuh di dalam hatinya perasaan cinta kepada Allah Ta'ala dan pengagungan kepadanya yang menghalanginya untuk bermaksiat kepadanya. Oh, ngerti ya sahabat perkataan? Suhaib disebutkan nama seorang sahabat Suhaib oleh Umar bin Khattab, yang menyebutkan Umar bin Khattab ini syaitan takut. Tidak ada hari ini nama Umar yang ditakuti oleh syaitan kecuali Umar bin Khattab. Gimana ya? Umar bin Khattab takut. Luar biasa beraninya Umar bin Khattab ketika hijrah. Belum ada sampai hari ini. Orang kan, kaum muslimin yang hijrah kan dihadang oleh kaum musyrikin, mau dibunuh. Ngomong ada Umar. Wahai kaum musyrikin, Umar bin Khattab akan hijrah hari ini. Rute saya ini loh, jalan saya Umar bin Khattab. Disebutkan jalannya. Sebutkan. Ini loh jalannya Umar bin Khattab. Paham anda semuanya? Musyrik, pengumuman dari mau hijrah ini. Siapa berani begitu? Mestinya kita akan sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab pengumuman ini. Tempat saya ini, jalan saya ini, rumah saya ini. Sebutkan kabar Umar bin Khattab. Kalau anda mau menghadang saya, mesti ketemu anda di tempat ini. Tapi saya ingatkan, kalau anda berani dan anda akan melihat istri anda jadi janda. Hah? Berani, iman. Disampaikan. Loh, dengan akidah kekuatan. Kalau si ini kok kafir Quraisy, lu bin Khattab jalan bahaya ini. Setan pindah kemana menungso mana? Loh, setannya itu Umar bin Khattab mari setan. Lelaki saya dan anda. Itu menunjukkan tauhidnya yang luar biasa itu. Itu akidah yang hebat. Pemimpin itu kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu belusukan itu 14 abad yang lalu. Ya, apa? Kemarin, orang kemarin. Umar bin Khattab 14 abad yang lalu. Masih ingat peristiwa Umar menikahkan dengan anak penjual susu itu. Itu hasil daripada belusukan Khalifah Umar.
datang dia. Inspeksi kulla yaumin. Tiap hari mengontrol rakyatnya. Umar bin Khattab. Suatu hari ada percakapan seorang ibu. Ini sebagai penutup. Dengarkan dengan baik, jangan tidur, ambil hikmahnya, manfaatnya di mana ini. Bukan sekedar cerita ini. Ada percakapan seorang ibu dengan putrinya. Wahai putriku, kamu campur susu ini dengan air hari ini. Karena akhir-akhir ini jualan susu kita menurun. Karena banyak penjual yang lain mencampur susunya dengan air. Kita selama ini terkenal sebagai pedagang yang jujur. Jadi kalau menipu hari ini tidak tahu. Hari ini kita campuri sedikit, tidak ada yang tahu dan kita masih tetap diakui oleh sebagai orang yang jujur. Dijawab oleh putrinya, wahai ibu, bukankah Khalifah Umar sudah melarang dengan peraturannya? Umar bin Khattab tidak ada di sini. Padahal di belakang pintu itu mendengarkan percakapan itu. Tahu Umar. Nah ini wanita istimewa. Ini tidak ada pilihan dalam menikah. Sekufu tidak ada. Sekupu-kupu tidak ada itu. Umar bin Khattab tidak lihat itu. Sekarang sekufu. Dokter harus dapat dokter. Insinyur harus dapat insinyur. Nanti penjual kecap harus dapat apa? Kan begitu. Anda Umar bin Khattab tidak menikahkan putranya dengan orang begitu, tidak. Dilihat, kemudian didesak lagi, wahai putriku, campur susu ini dengan air. Maka dijawab, fa'ainallah, di mana Allah? Apakah Allah tidak mengawasi perbuatan kita? Wah, ini kata Umar bin Khattab, inilah wanita solihah itu yang takut kepada Rabbnya, yang diawasi oleh merasa dipantau dan diawasi. Inilah wanita seorang ibu yang akan melahirkan anak yang luar biasa nantinya. Dan itu Umar bin Khattab tahu 14 abad yang lalu sudah turba apa itu? Turun ke bawah. Umar bin Khattab tidak ada apa-apanya orang sekarang itu. Ada apa-apanya. 14 sirah Ibnu Hisham luar biasa. Dan dengan izin Allah Ta'ala, wanita anaknya penjual susu tadi dinikahkan dengan putranya Umar bin Khattab. Lahirlah khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Hasil dari pernikahan itu, memimpin 2,5 tahun. Tidak ada orang kelaparan, semua sehat. Zakat mal tidak berjalan karena semuanya cukup. Tidak ada pencuri. Aman, damai, sejahtera. 2,5 tahun. Tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang miskin. Semua berjalan dengan baik. Umar bin Abdul Aziz disebutkan dalam sirah ini, sangat takwanya Umar bin Abdul Aziz mempengaruhi seluruh kehidupan, bukan hanya manusia, termasuk hewan. Sehingga hari itu hewan yang biasanya bertengkar antara domba dengan harimau, hari itu bersahabat. Hebat, istimewa, tidak tertandingi dalam sejarah. Jelas. Takwa milih begitu, milih istri itu jangan yang cantik saja. Banyak itu ambioan di mitra itu loh. Mal. Banyak itu ya. Yang takwa, yang taat, yang patuh, yang beriman gitu. Kalau yang menginginkan kesolehan dalam hidup yang sebentar, tidak lama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, itu adalah kelemahan pribadi saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله أكبر. Allah.